Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang dipimpin oleh Nurhuda Ramadhani, berisikan anggota Reza Farisma Putra, Nurhuda Ramadhani sendiri, Rio Ibrahim, dari Teknik Elektro Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil perbandingan review 9 paper pada minggu ketiga dalam mata kuliah Internet of Things. Fokus utama di presentasi ini adalah memahami bagaimana IoT dikembangkan, teknologi yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi berdasarkan berbagai penelitian yang ada. Baik, Internet of Things atau IoT merupakan konsep yang memungkinkan perangkat fisik untuk saling terhubung melalui internet. Perangkat ini bisa berupa sensor, aktuator, maupun perangkat pintar lainnya yang dapat mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis. IoT udah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti smart city, terus ada industri dan kesehatan dan lain-lain. Dalam review 9 paper ini, kami menganalisis untuk memahami 3 hal utama, yaitu mengenai arsitektur IoT, teknologi pendukungnya, tantangan, dan implementasinya. Jadi tujuan kita bukan hanya tahu apa itu IoT, tapi juga bagaimana IoT bekerja dan berkembang. Berikut adalah daftar-daftar paper yang kami review secara umum. Paper ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama itu survei umum tentang IoT itu sendiri, terus ada arsitektur dan teknologi yang digunakan, ada juga mengenai tentang keamanannya, terus tentang edge computing dan aplikasi seperti smart city. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa IoT adalah bidang yang luas dan multidisiplin, tidak hanya soal sensor, tapi juga soal jaringan, keamanan, dan sistem komputasi. Selanjutnya, saya akan menganalisis paper 1, yaitu tentang Smart City IoT. Judulnya IoT for Smart Cities. Pertama, ini membahas penggunaan IoT pada Smart City. Intinya IoT digunakan untuk mengintegrasi berbagai sensor dalam kota seperti sensor lalu lintas, energi, dan lingkungan. Contohnya ada di lampu lalu lintas pintar, terus monitoring polusi udara, dan smart grid energi. Namun ada beberapa tantangan utamanya. Data yang digunakan sangat besar atau big data, terus keamanan sistem, dan interoperabilitas antar perangkat yang berbeda. Tambahannya, ini penting karena Smart City adalah salah satu implementasi IoT paling nyata di dunia saat ini. Selanjutnya saya review juga di paper kedua yaitu tentang IoT survey. Di paper kedua ini dijelaskan bahwa IoT terdiri dari sensor, terus ada juga jaringan komunikasi seperti jaringan teknologi juga digunakan seperti RFID dan WSN. Terus ada juga sistem pemrosesan datanya. Teknologi utama yang digunakan tadi disebutkan yaitu RFID dan Wireless Sensor Network atau WSN. Namun sejak awal sudah terlihat tantangan utamanya, yaitu tentang standarisasi komunikasi dan keamanan jaringan. Walaupun paper ini cukup lama, tahun 2010, tapi masih menjadi dasar IoT hingga sekarang. Oke, selanjutnya di paper ketiga yaitu tentang edge computing. Di paper ini kita ngebahas edge computing dalam IoT. Masalah utamanya adalah data dikirim ke cloud tapi menyebabkan latensi yang cukup tinggi gitu. Jadi solusinya adalah di edge computing data diproses dekat dengan sumber atau di edge device-nya. Keuntungannya lebih cepat. Itu adalah review dari paper ketiga. Selanjutnya dijelaskan oleh Nurhuda Ramadhani. Oke, selanjutnya ada paper keempat yang berjudul IoT Enabling Technologies. Paper ini itu menjelaskan tentang teknologi pendukung-pendukung IoT. Untuk arsitektur IoT dijelaskan itu dibagi menjadi tiga level. Perception, kemudian lalu sensor adalah ini dan keempat. Kemudian lain yaitu menggunakan konsep layer
perception layer. Paper kelima ini berjudul perception layer security. Untuk paper ini berfokus pada keamanan IoT, khususnya di perception layer. Masalah yang dihadapi di paper ini, misalnya itu sensor dan RFID yang mudah diserang, kemudian ada ya contoh manipulasi data dan cloning RFID sehingga sistem pada IoT itu mudah dibobol. Kemudian ancaman sendiri atau sendiri ada lightweight security. Kemudian dalam paper ini juga dijelaskan bahwa ya itu sudah salah ataupun dibobol, maka seluruh sistem IoT itu bisa gagal. Kemudian dalam paper ke-6 itu berjudul IoT Architecture Survey. Untuk paper ke-6 ini fokusnya pada perception layer juga. Perception layer adalah penghubung dunia fisik dan digital. Dalam paper ini dijelaskan sensor itu menjadi komponen utama dalam pengumpulan data. Selain itu dibahas juga pentingnya efisiensi energi karena device IoT biasanya memiliki keterbatasan daya. Selanjutnya ada paper ke-7 yang berjudul IoT Enabling Technologies oleh Al-Fuqaha. Dalam paper ini membahas tentang protokol komunikasi pada IoT. Contohnya MQTT dan COAP. MQTT ini cocok untuk sistem yang ringan dan kompatibilitas yang tinggi sehingga sangat cocok untuk IoT. Kemudian untuk COAP sendiri itu berbasis web. Tapi masalah utama di paper ini adalah interoperabilitas antar perangkat gitu. Tanpa protokol yang baik, perangkat IoT itu tidak bisa saling berkomunikasi sehingga diperlukan protokol MQTT atau COAP ini. Lalu ada paper ke-8 yang berjudul IoT Vision and Architecture. Dalam paper ini itu membahas visi masa depan dengan sistem IoT gitu. IoT di paper ini itu mengintegrasikan tentang sensor, cloud computing, dan jaringan komunikasi. Hasilnya adalah sistem pintar seperti smart home atau smart city. Paper ini juga lebih future direction atau future oriented yang mengarah ke perkembangan IoT di masa depan. Lalu ada paper ke-9 atau yang terakhir yaitu berjudul The Internet of Things Survey. Dalam paper ini itu kembali membahas IoT secara umum, menjelaskan tentang konsep dasar IoT dan aplikasinya. Kemudian dijelaskan juga teknologi-teknologi pendukung dalam IoT. Untuk dalam paper ini itu menekankan tantangan utama yaitu keamanan dan efisiensi sistem, di mana ini memperkuat bahwa masalah IoT itu konsisten di berbagai penelitian, yaitu masalahnya tentang keamanan dan efisiensi sistem. Mungkin selanjutnya langsung dijelaskan oleh teman saya Rio Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan paper-paper yang sudah kami review. Jadi jika dibandingkan semuanya, paper-paper ini membahas arsitektur IoT itu sendiri. Namun yang dibedakan itu fokusnya. Contohnya pada Smart City, di Smart City itu fokusnya pada aplikasi. Misalkan di security itu fokusnya keamanan, dan di edge computing itu fokusnya di performa. Dan dari semua papernya itu metodenya sama, yaitu literatur review, yang artinya penelitian-penelitian yang sudah kami review ini masih banyak bersifat konseptual, belum implementasi secara langsung ya. Selanjutnya untuk kelebihan umum dari sebuah papernya. Yang pertama itu setiap papernya itu pembahasannya komprehensif, lalu memberikan dasar teori yang sangat kuat, ya, lalu menjelaskan teknologi IoT sendiri secara luas, dan terakhir cocok sebagai referensi awal penelitian. Tambahannya ini bagus untuk mahasiswa karena bisa jadi landasan sebelum membuat proyek-proyek IoT. Lalu untuk kekurangan
kekurangannya sendiri yaitu yang pertama minimnya implementasi praktis yang sudah disebutkan, yaitu penelitian ini baru konsepnya secara konseptual. Lalu yang kedua, banyak bersifat teori. Yang ketiga, kurang eksperimen langsung. Dan yang terakhir, beberapa paper sudah cukup lama. Jadi di sini kita masih perlu penelitian lanjut untuk implementasi real world-nya. Dan yang terakhir, pada kesimpulan, IoT adalah integrasi antara sensor, jaringan, dan data. Sedangkan perception layer sangat penting karena sebagai sumber datanya sendiri. Lalu, edge computing itu meningkatkan efisiensi sistemnya. Lalu tantangan-tantangan utama yang ada, yaitu yang pertama keamanan, yang kedua interoperabilitas, lalu yang terakhir manajemen datanya. Namun, IoT ini memiliki potensi yang sangat besar di masa depan, terutama dalam smart system dan otomatisasinya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.